Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya lagi. Gimana? Iya. Ada yang bisa dibantu? Begini Pak, ini saya itu sedang resah Pak sebenarnya. Saya resah dengan kondisi di sekolah yang memang sekolah kita itu besar, arealnya luas, kemudian murid-muridnya juga cukup banyak, ya. Dimana dari murid-murid itu ternyata dengan jumlah populasi sekolah yang cukup banyak ini ternyata menghasilkan sebuah masalah, terutama masalah sampah Pak ya. Kita tahu kalau kita itu, saya lihat dalam satu hari itu produksi sampah itu dari jajanan anak-anak luar biasa banyak, dan saya melihat petugas kebersihan di sekolah kita juga lumayan kewalahan ketika harus membakar sampah setiap hari gitu, dan itu kan akhirnya menimbulkan masalah yang lain seperti polusi udara, sampah menumpuk, baunya juga kurang enak kita hirup seperti itu gitu. Jadi keindahan sekolah kita itu seolah-olah seperti tidak tertutup dengan kondisi seperti itu. Selain itu juga saya berpikir bahwa sekolah kita itu belum ada tim karya ilmiah yang kuat gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin sekali bahwa tim ini bisa menjadi salah satu soluter untuk permasalahan sampah ini. Oleh karena itu saya maksud untuk menawarkan kepada Bapak sebuah program ini mungkin dimasukkan ke dalam program ekstrakurikuler. Kenapa ekstrakurikuler? Karena memang kegiatan ini diharapkan sifatnya berkelanjutan seperti itu. Nama ekstrakurikuler ini namanya adalah RBC. RBC ini singkatan dari Rubbish Bank Community, di mana komunitas ini diharapkan bisa menampung sampah ini menjadi sesuatu yang berguna. Kalau kita berpikir bahwa sampah itu tidak berguna, justru dari sampah itu kita mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, yang inovatif, dan juga bisa jadi sebagai salah satu sumber usaha kita di sekolah untuk menambah perekonomiannya, manajemen perekonomian di sekolah kita seperti itu. Bagus itu Bang. Iya. Sampah itu Menurut jadi Bapak masalah, gimana Pak? Iya. Bagaimana Pak menurut berkaitan Bapak? dengan sampah, dari kemarin kan Bapak sudah sampaikan. Jadi kalau bisa nih diteliti, kemudian sampah-sampah ini harus bisa bernilai ya, sehingga jangan disebut sampah lagi tapi nanti akan bisa berubah menjadi komoditi. Nah, kalau punya ide seperti itu, Bapak berharap ini bisa terwujud ya. Tentunya kalau sendirian kan repot ya. Betul. Kita harus ada tim yang bisa bekerja sama dan mewujudkan ide tersebut. Karena dengan sampah, insya Allah kalau ini cara pandang kita positif, itu akan bermanfaat. Betul Pak. Gitu ya. Jadi Bapak mendukung program Bu Ai selaku CGP untuk melaksanakan program RBC tadi. Mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman juga siswa-siswa kita, mungkin ada pengalaman baru untuk siswa kita, insya Allah akan bermanfaat bagi mereka nanti di kehidupan depannya. Iya. Nah, siap Pak. Dan mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan sudah. Untuk langkah-langkah mungkin ini setelah pembicaraan ini saya akan coba juga menghimpun kolaborasi bersama beberapa guru. Jadi beberapa guru ini akan saya masukkan ke dalam tim pembimbing, karena untuk RBC ini tidak bisa bekerja sendiri pembimbingnya, tidak hanya cukup satu, karena memang kan kita tahu juga guru-guru juga sibuk semua gitu. Tapi sementara ini juga kalau misalkan ini dijalankan akan menjadi sesuatu hal yang bagus gitu. Jadi saya akan menghimpun beberapa guru yang mungkin bisa mempunyai concern juga dalam hal ini gitu. Kemudian nanti mereka akan saya bagi menjadi beberapa pembimbing di dalam pengelolaan sampahnya. Karena nanti di pengelolaan sampah ini kami akan membagi sampah-sampah ini, terutama ini sampah kering ya Pak ya. Karena rubbish itu adalah sampah kering. Jadi saya akan membagi sampah kering ini ke dalam beberapa kategori. Ada sampah organik, ada sampah
sampah anorganik itu ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada styrofoam, ada botol. Nah, dari sampah-sampah ini, iya kaleng. Nah, sampah-sampah ini diharapkan nanti bisa akan menjadi berguna. Kalaupun memang masih sudah tidak bisa digunakan, berarti nanti itulah yang akan diserahkan ke pengepul gitu, seperti itu Pak. Jadi memang dan saya harap juga dari sini anak-anak akan muncul berbagai ide bagaimana mengelola sampah. Tapi ini harapannya sampah ini tidak menjadi sebuah permasalahan baru. Ketika kita mengumpulkan akan menjadi sampah baru. Makanya kita cari sebuah produk yang memang betul-betul bisa bermanfaat, produktif gitu. Dalam kapasitas banyak bisa menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat gitu. Saya punya ide itu, kebetulan saya ada hasil penelitian yang pernah saya lakukan pada masa kuliah S1 dulu, yaitu tentang pembuatan bahan mortar. Waktu itu mortar atau batu bata ya Pak ya, untuk untuk dinding bangunan. Dan itu sudah diteliti gitu ya, sudah diteliti oleh tim Batan juga, juga diuji uji radiasi dan lain sebagainya. Dan dari situ banyak juga penelitian berikutnya yang bermunculan gitu. Tapi itu baru pada batu bata dengan campuran kertas Pak. Kertas saja. Dan itu memiliki daya serap daya kedap suara begitu, seperti itu. Nah, untuk sekarang karena ini juga kita produksi styrofoam setiap hari juga cukup banyak. Nah, rencananya styrofoam ini akan saya combine dengan kertas ini, yang juga kan styrofoam itu meskipun dia kapasitasnya hampir sama dengan plastik, tapi dia mudah rapuh gitu. Mudah rapuhnya dalam arti kalau dihancurkan sama seperti halnya kertas bisa dihancurkan. Jadi punya sedikit kesamaan. Nanti kita akan gabung jadi satu gitu, seperti itu. Sehingga ya dari si ini dari styrofoam ini tidak menjadi sampah baru, seperti itu Pak. Nah, itu salah satunya. Selain juga mungkin produk-produk yang sudah dihasilkan dari kegiatan kemarin kayak proyek EcoPrint gitu kan. Di EcoPrint kita ada zat warna alami, dan saat ini juga sedang diteliti gitu ya, zat warna alami apa saja yang dihasilkan dari limbah-limbah yang ada di sekolah, terutama dari limbah-limbah dedaunan yang ada di sekolah, seperti itu Pak. Kemudian untuk siswa-siswanya, saya akan menghimpun siswa-siswa yang sekarang ini tergabung di tim OSN dan OPSI, itu akan saya saya rekrut untuk menjadi tim ekstrakurikuler di RBC ini gitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga membuka peluang kepada siswa-siswa lain yang juga punya concern yang sama, seperti itu Pak. Nah, kalau bisa melibatkan seluruh siswa lebih bagus. Jadi mereka kan butuh tanggung jawab ya terhadap sampah. Kita kan ada 33 kelas yang selama ini sampah kita tampung, kita buang, sebagian kita bakar, sebagian mungkin nanti bisa daripada dibuang kita olah tadi menjadi bahan bangunan atau apalah supaya bermanfaat untuk sekolah kita lebih bagus. Iya. Jadi langkah kemarin itu kalau untuk RBC-nya sendiri, pertama mungkin nanti kita memang memberdayakan semua murid sebenarnya, karena dari tiap kelas itu mereka punya kewajiban untuk memilah sampah organik dan anorganik, dari situ dulu. Nah, nanti RBC akan membeli sampah tersebut, ataukah nanti dikumpulkan saja dulu kalau seandainya memang ini dipisahkan mana organik dan anorganik. Yang organiknya nanti kita akan lihat nih untuk bisa nggak dijadikan sebagai zat warna alami gitu, atau kompos, yang terutama barangkali kompos gitu. Nanti pengennya sih arahnya untuk membuat biomasa juga sih, untuk membuat bahan bakar gitu ya, bahan bakar alami. Kemudian yang anorganiknya ini lalu akan kami pilah tadi menjadi mana sampah plastik, mana sampah kertas, mana sampah sampah styrofoam, botol dan kaleng, seperti itu. Nah, itu akan kita coba lihat karakteristiknya harus dimanfaatkan dan lain sebagainya. Baru nanti di tim ekstrakurikulernya itulah, di tim RBC-nya itulah nanti pengolahannya seperti itu. Jadi di tingkat kelas itu hanya memilah sampah saja lalu menyetorkan ke RBC-nya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya melibatkan semua kelas gitu, seperti itu. Harapannya juga memang mungkin dari tiap kelas ada wakil 1 orang yang tergabung dalam RBC itu, jadi bisa lebih lebih solid, seperti itu gitu, untuk mengelola sampah di kelasnya masing-masing, seperti itu. Seperti itu Pak. Terus saya juga mencoba ingin
bekerja sama dengan dinas lingkungan juga, karena katanya dinas lingkungan juga selalu suka melakukan pelatihan tentang pengolahan sampah. Jadi saya ingin juga belajar bagaimana sih pengolahan sampah itu terutama untuk limbah-limbah yang dihasilkan sekolah seperti Ya itu kan di sini juga ada pengolahan sampah kan, alumni sini itu si Ihsan itu. Oh. Cipanas ini. Oh iya Sama iya. Pak. Iya Bisa, iya. Nanti kita sama. Oh iya siap Pak kalau begitu Pak. Di mana Pak? Nanti saya mau minta kontaknya Pak ya. Iya. Iya. Baik. Oke, mungkin tahap pertama mungkin sekalian harus perlu sosialisasi dulu ya. Iya, Tapi Pak, dimatangkan dulu programnya Iya. dengan tim. Setelah nanti matang, baru kita sosialisasi ke teman-teman juga ke siswa. Baru kita bergerak. Baik Pak, siap. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, Bapak hatur nuhun. Terima kasih Sama-sama. untuk waktunya hari ini. Diskusinya lumayan menarik, tapi memang waktu juga cukup padat ya Pak. Ya. Waktu Bapak cukup padat luar biasa. Nanti saya coba komunikasikan dengan guru-guru lain. Ya. Kira-kira Bapak kapan ya kita bisa berkumpul dengan guru-guru lain yang tadi saya bicarakan? Siang ini bisa. Jam berapa ya Pak? Setelah pulang sekolah deh. Pulang sekolah. Setelah duhur lah. Oh iya, baik-baik. Setelah duhur ya, siap. Hatur nuhun Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika saya melihat ide saya yang sudah pernah saya sampaikan ke Bapak, itu saya kembali kepikiran ke sana gitu. Karena sebelumnya juga saya terinspirasi pada salah satu sekolah alam yang pernah saya datangi, dan itu luar biasa penanganan sampahnya. Padahal dengan penduduk istilahnya dengan warga sekolah yang sedikit gitu. Nah, sementara sekolah kita dengan populasi yang cukup banyak, selain pekerjaan ini dikerjakan dalam proyek, takutnya itu tidak berkelanjutan. Kalau proyeknya udah selesai udah gitu, kayak gitu. Nah, sementara kalau ini sifatnya berkelanjutan, karena kalau yang namanya sampah itu kan selalu setiap saat selalu ada Bakat nggak selain pemakanan juga ke udara. Nah, kalau mau bisa diubah ke bentuk lain seperti tadi dalam bentuk atau paving block ya, itu lebih bagus. Yang jelas sekarang Bapak ingin melihat perkembangannya seperti apa sampai nanti ada tahapan-tahapan progresnya seperti apa sampai Mei Juni sehingga sudah selesai progresnya seperti apa. Nanti saya putuskan apakah ini ke proyek, apakah ini nanti ke extraction plan. Ya, sampai itu. Ya, nanti apakah bisa meyakinkan saya atau tidak gitu ya. Sampai itu. Karena kita ini teh Pak, tadi saya sudah ngobrol sama Neneng. Bu Neneng itu mengusulkan aku adain pelatihan khusus yang tim kita gitu. Jadi termasuk mungkin dengan petugas kebersihannya juga diberikan pelatihan, disandingkan bersama kita gitu untuk pengolahan sampah. Kalau nggak salah katanya Pak Hairudin atau siapa katanya Pak bisa memfasilitasi untuk penanganan pengolahan sampah. Untuk masalah tentang ini sampah gitu Bu ya, kan nanti ada petugas yang ininya, terus masalah dikelola oleh ya kalau bisa sih anak-anak yang OSN ya kata Ibu tadi akan dilibatkan. Satu, kedua yang tidak ikut OSN juga pun kalau bisa ada perwakilan Bu tiap kelas, tiap tingkatan, supaya mereka yang bisa mengkoordinir atau kondisikan kelas-kelasnya untuk kamu bagian ini dan sebagainya. Mungkin dari kita juga tim di sini, misalkan saya bagian misalkan plastik atau botol, terus Pak Nanang bagian styrofoam atau apa dan sebagainya. Jadi kita bisa mengarahkan ke anak-anak gitu. Satu, kedua untuk masalah ini sampah, kalau bisa mungkin nanti ada penempatan yang mirip Pak, misalkan contohnya karung gitu Pak ya, misalkan untuk styrofoam kumpul gitu ya, nah terus misalkan untuk botol-botol aja dan sebagainya, soalnya takut tercampur dan sebagainya. Kalau yang sudah saya pelajari mah itu jadi si sampah plastiknya itu dilelehkan, dicetak dalam cetakan cutting board. Seperti itu. Otomatis itu pasti membutuhkan banyak sampah plastik satu cutting block aja itu. Jadi makanya kalau misalkan daripada dibakar begitu saja, tapi kalau misalkan dibakarnya tapi kemudian kita lelehkan ditempatkan dalam satu tempat, itu saya pikir itu bisa jadi sebuah cutting block gitu. Lupa saya pikir lagi tapi udah jadi ada. Kalau misalkan kita bakar dari pakai tempat cutting block yang bentuknya tempat cutting block, bakar di situ sampai beberapa ini sampai meleleh,
kan otomatis nanti ada asap itunya gimana Bu? Kan takutnya asap nubul hitam gitu kan, Iya. namanya plastik kan. Makanya juga dalam itu- hal ini kan itu begini, gimana? kita Apakah kan nggak mengganggu? ya kan sekarang juga memang terjadi seperti itu ya. Apa namanya, saya juga kalau untuk misalkan menyaring asapnya itu saya belum terpikir teknologinya seperti apa. Yang jelas untuk saat ini yang saya pikirkan adalah kemarin itu daripada misalkan terbuang setelah dibakar pun akhirnya tetap tidak, hanya nanti kita kerjasama juga sama petugas kebersihan yang ada di sini. Terus misalkan ada sampah-sampah yang model basah berarti kan harus ditimbun. Sampah kering Pak, kita di kita Kan lebih takutnya fokusnya di sampah suka kering. bercampur dengan itu Bu, Iya. berarti kan harus dibersihkan dulu. Betul. Dibersihkan, dikeringkan, baru masukkan ke dalam Nah, karung, betul. dipisah-pisahkan, gitu kan, supaya inilah saat itu. Terus selanjutnya yang pernah saya lihat di sini model paparas kan suka kumpul. Bisa diinikan pakai bensin Bu, bisa kan dilelehkan Kalau gitu. styrofoam itu lebih ke, kalau saya mah tadi kan mau dijadiin satu sama kertas Oh gitu. untuk buat bata kota dijadiin. Kalau asalnya kertas, kalau awalnya kertas, kalau sekarang saya styrofoam dijadiin satu sama kertas. Satu nuhun Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya dan mudah-mudahan kita bisa solid. Kita coba ini dulu apa namanya, nanti saya akan ekspor dulu ya, udah mulai ekspor sekarang, tapi untuk bisa merepresentasikannya ke bapak-bapak ini yang bapak ibu ini yang perlu Ada tambahan Pak Nanang, Pak Diki? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku semuanya? Semangat, ini masih pagi dan belum sampai pertengahan puasa ya. Oke. Anak-anakku, ibu mohon waktunya sebentar. Hari ini kebetulan sekali gitu ada kalian bersama di sini ya. Kalian adalah anak-anak terpilih dari sekian rekan-rekan kalian yang juga bagus-bagus gitu. Ini merupakan sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Bentuk syukur kita dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada anak-anakku ini adalah salah satunya adalah dengan memanfaatkan apa yang kita mengoptimalkan apa yang kita miliki ini dengan membuat menciptakan sebuah karya ya, dengan memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi sekolah kita. Sekolah kita itu sekolah yang sangat luas, sangat besar, dengan jumlah siswa yang banyak, guru-gurunya juga hebat gitu ya. Nah, tapi kita juga sebenarnya tidak lepas dari permasalahan, di mana permasalahan ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu nggak permasalahan apa yang mungkin sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah ini? Apa sih? Tahu nggak? Tahu nggak? Ada nggak? Coba kamu pikirkan apa tuh? Repeat. Ya? Sampah. Ya. Kepikir nggak tentang sampah? Iya. Kalian kepikir nggak ternyata di sekolah kita ini dalam setiap harinya itu bisa menghasilkan sampai puluhan kilo sampah dari apa? Dari jajanan ya, dari jajanan yang kita konsumsi ya. Apakah jajanannya itu menghasilkan limbah plastik, limbah kertas, styrofoam, botol, bahkan kaleng ya. Dan ini ternyata tidak mudah, ibu melihat sangat kerepotan sekali petugas kebersihan di sekolah kita yang harus selalu tiap hari membakar sampah, dan akhirnya itu menjadi apa? Menjadi polusi udara, polusi baru bagi sekolah kita. Mungkin ininya bersih, tapi udara kita menjadi kotor gitu ya. Kita juga terganggu dengan bau-bau busuk yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena ini di sini ibu berkeinginan sekali untuk bisa menghimpun anak-anakku sekalian, ingin membuat sebuah komunitas ya. Komunitas ini dan ibu ingin menghimpun anak-anak hebat ibu ini dalam sebuah komunitas, namanya adalah RBC. Tahu nggak RBC apa? RBC itu singkatan ya. Singkatannya adalah
Rubbish Bank Community. Jadi kita akan membuat komunitas bank sampah. Jadi dari bank sampah itu menjadi akan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Kalau kita berpikir selama ini bahwa sampah ini tidak berguna, sebenarnya sampah ini itu bisa menjadi lebih berguna, bisa menjadi mempunyai nilai ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Bahkan menjadi sebuah sumber perekonomian baru bagi sekolah kita gitu ya, menambah nilai kesejahteraan bagi sekolah kita kalau kita mampu mengelolanya dengan baik. Kira-kira menurut kamu komunitas menurut kalian bagaimana? Bisa nggak? Mau nggak kalian bergabung dalam RBC ini? Iya, mau. Iya, karena ibu membutuhkan sekali pemikiran-pemikiran cerdas dari kalian-kalian yang cerdas ini gitu. Sangat sayang kalian yang cerdas ini hanya kecerdasan kalian ini hanya diolah di sini saja, tidak dalam aksi nyata. Tapi kalau dengan aksi nyata, sepertinya kalian akan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ya, kecerdasan kalian itu menjadi lebih berguna. Seperti itu. Ya. Ada yang mau kasih masukan sama ibu? Silakan. Ya, ini akan coba ibu wujudkan. Segera nanti akan ibu coba. Ibu ini sudah membicarakan ini juga dengan kepala sekolah, dan nanti siang guru-guru pembimbingnya juga akan ibu coba akan dikumpulkan jadi satu supaya nanti kita bisa bergerak bersama seperti itu. Ya. Oke. Itu saja barangkali anak-anakku. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan komunitas ini? Untuk sementara kalian dengan adanya sering ngumpul begini akan memudahkan ibu untuk bisa komunikasi gitu ya. Jadi nanti mungkin dalam beberapa waktu kita akan bisa berkumpul lagi untuk membicarakan bersama nanti kiatnya mau seperti apa. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sok silakan, nggak apa-apa. Ditanyakan aja. Oh iya, silakan Aimi ya. Ya. Bisa berikan satu contoh kegiatan untuk memulai komunitas ini? Oke. Bagus sekali pertanyaannya Aime. Oke, awal dari kegiatan kita adalah pertama semua kelas akan diberi tugas setiap minggunya untuk mengumpulkan sampah dengan sampah pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Sebenarnya udah kita lakukan selama ini, tapi tidak dikelola di sekolah, di kelas, tapi dikelolanya secara umum gitu. Kalau sekarang kita akan coba kelola di setiap kelas gitu ya. Di setiap kelas, nanti setiap kelas akan dikasih tugas untuk memilah sampah organik dan anorganik. Nah, dari sampah organik dan organik ini akan dibeli oleh kita sebagai banknya, bank sampahnya. Jadi kita akan dibeli oleh kita. Nanti di antara kalian tuh ada yang akan ibu bagi menjadi beberapa tim. Ada tim pengepul sampah, ada tim pengelola sampah. Nah, tim pengelola sampah ini juga akan dibagi lagi menjadi beberapa sub. Yang pertama ada tim pengelola sampah plastik, ada tim pengelola sampah organik, ada tim pengelola sampah kertas, sampah styrofoam, botol dan kaca. Nah, dari setiap tim ini harus dipikirkan nih cara mengelola sampah ini seperti apa. Jangan sampai jadi sampah baru. Jadi kita dikelola tapi akhirnya malah jadi timbul masalah baru. Jangan sampai seperti itu. Tapi ibu ingin bahwa dari setiap pengelola sampah ini dipikirkan nih bagaimana caranya, ya. Nah, salah satu caranya mungkin sudah ada sekarang produk kita dalam misalkan contoh ya, tim pengelola sampah organik. Kita akan coba mengolahnya menjadi sebuah kompos, pupuk organik. Ini akan berguna untuk tanaman-tanaman di sekolah kita. Ya. Yang kedua, sampah kertas dan sampah styrofoam. Sampah styrofoam dan sampah kertas ini akan bisa bekerja sama menjadi satu. Kita akan buat batu bata yang kedap suara. Batu bata tahu nggak? Buat dinding, batako, mortar. Ya, itu namanya mortar ya. Itu dicampur dengan adonan semen dan pasir, itu menjadi sebuah batu bata. Dan itu bisa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ya, itu. Kemudian
kita pakainya sampah kering ya, bukan sampah basah. Jadi kita menampungnya sampah kering. Kemudian kalau sampah plastik mungkin kita bisa bikin popping block kayak gitu tuh. Ini popping block ini bisa dibuat. Nah, ini Ibu sedang proses mencari informasi dulu seperti apa cara membuatnya. Kemudian kalau botol mungkin kita ada ide bikin apa mungkin lebih ke kerajinan ya kalau botol. Kemudian ada juga ecobrick. Banyak ide-ide sebenarnya, ide-ide untuk bisa mengolah sampah itu banyak. Yang penting kitanya mau apa enggak gitu. Menurut kalian gimana? Oke kan? Ya, iya. Jadi kita ada aktivitas kognitifnya, tapi kita juga ada aktivitas psikomotoriknya, sehingga antara psikomotorik dan kognitifnya juga kita jalan gitu ya. Tidak hanya ini aja ya. Kita cerdas di sini, tapi juga kita cerdas dalam bertindak seperti itu ya. Masih ingat nggak mekanisme pengelolaan limbah? Ada 3 prinsip. Reduce, recycle. Nah, itulah yang akan kita yang akan kita terapkan dalam RDC ini gitu ya. Kita tunggu saja rilisnya. Nanti Ibu akan coba dulu menghimpun beberapa guru, dan kalian akan dibimbing di bawah bimbingan beberapa guru. Tidak hanya Ibu saja. Nanti mungkin Ibu juga akan melibatkan Pak Diki sebagai koordinator tim OSN. Kayaknya perlu juga untuk bisa dilibatkan ya, biar ini juga biar bisa psikomotoriknya bisa jalan juga ya. Tidak hanya main ngitung terus gitu ya, seperti itu. Kemudian ada teman-teman yang lain juga yang bisa untuk bisa ini gitu. Nah, jadi ini memang perlu concern juga. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana di sekolah kita. Ya, seperti itu.